Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang mengaku beriman, di mana kita bisa melihat ciri imannya? Karena ada orang mengaku beriman ditolak langsung oleh Quran. Hati-hati. Buka Quran surah ke-49 ayat 14. Hati-hati. Quran surah ke-49 ayat 14. Saya agak pelan-pelan. Qalatil a'rabu amanna. Ada sebagian orang-orang Arab berkata, saya telah beriman. Tiba-tiba turun ayat, qul lam tu'minu. Katakan Muhammad pada mereka, kalian belum beriman. Awas, hati-hati. Tadi saya tanyakan, semua beriman? Beriman Ustaz. Apa tanda keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kalau cuma ngaku beriman, zaman dulu pun sudah ada. Orang Arab berkata, kami beriman. Kata ayat, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan dulu, kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Cuman sayang, Islamnya, kalimat imannya cuman di lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman pada Allah, beriman. Yakin, yakin. Cuman kalimat imannya cuman di lisan, tidak sampai ke dalam hatinya. Sesuatu yang tidak sampai ke dalam hati, maka tidak ada perintah dari hati untuk mengerjakan nilai-nilai keimanannya. Yang normal itu begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu diucapkan, kalimatnya sampai ke dalam hati kita. Dari hati menyebar ke tangan, menyebar ke mata, menyebar ke lisan, menyebar ke kaki. Sehingga ketika kemudian diuji oleh Allah, turun perintah, aqimus shalah. Hei, kamu yakin dengan saya? Ya. Beriman kepada saya? Ya. Saya perintahkan kalau kamu beriman kepada saya, tunaikan salat. Maka ketika diperintahkan tunaikan salat, karena iman sudah masuk ke dalam hatinya, maka hatinya merespon, dimasukkan ke tangannya. Tangan siap-siap, cari pakaian yang baik. Mata siap-siap, wajah siap-siap, kaki siap-siap, melangkah ke masjid, hamparkan sajadah, kemudian dia salat. Itulah iman. Makanya kalimat iman pertama dalam Quran seringkali disandingkan dengan turunan-turunan nilai Islam itu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah yang gaib, maka dia akan membuktikan imannya dengan menunaikan shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia mau berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dia mau berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan beriman kepada Allah, benar-benar beriman, maka kalimat iman itu tidak hanya sekedar di lisan, tapi akan meresap ke dalam jiwanya dan dibuktikan dengan pembuktian amal dalam kesehariannya. Karena kalimat iman tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kecuali bersanding dengan kalimat amal. Iman itu keyakinan. Keyakinan yang baik butuh pembuktian. Makanya kalau ibu yakin dengan seseorang, itu harus ada pembuktiannya. Kata seorang lelaki pada seorang gadis mengatakan, sayang, aku cinta kamu. Masya Allah, jangan tuliskan kalimat cinta di lisanmu. Jangan katakan cinta hanya di lisanmu, cukup tuliskan itu di buku nikah. Pembuktian. Karena setiap apa yang disampaikan dengan penuh keyakinan, dia membutuhkan pembuktian. Belum siap, sudah tahan dulu, puasa aja dulu. Jadi jomblo syariat. Jomblo dibagi tiga, jomblo fisabilillah, jomblo syariah, dan jomblo sengketa. Karena itu ayatnya teruskan, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang dengan iman, kemudian dengan iman itu akan membimbing dia berperilaku baik dalam kehidupan. Amal baik yang dibimbing oleh iman itu disebut dengan amal soleh namanya. Setiap perbuatan, amal itu perbuatan. Minum perbuatan tidak? Makan perbuatan bukan? Bekerja perbuatan bukan? Perbuatan. Nah, orang-orang yang punya iman ini, maka imannya akan membimbing perbuatannya untuk menjadi soleh. Soleh itu baik dalam ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik menurut Allah. Soleh. Contoh. Minum perbuatan bukan? Perbuatan berarti amal. Tapi apakah setiap amal ini soleh? Belum tentu. Apakah setiap ada air boleh diminum? Belum tentu. Orang-orang yang minum dengan iman, maka dia tidak akan pernah menyentuh minuman-minuman yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khamar, segala yang memabukkan Allah tidak suka.
Quran surah kedua ayat 219, Quran surah ke-5 ayat ke-90, innamal khamru wal maisiru dan seterusnya, rijsun min amali syaitani fajtanibu. Rijsun min amali syaitani fajtanibu. Saya tidak suka dengan khamar. Setiap yang memabukkan, miras, santika, judi dan sebagainya, kata Allah saya enggak suka. Itu pekerjaan setan, jauhi, tinggalkan. Maka kalau ada orang mengaku beriman tapi dia menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya ada yang salah dalam iman yang dia akui itu. Berubah perbuatannya dari amal soleh menjadi amal salah. Mustahil. Apa ini? Whisky. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan pernah bersanding kalimat baik dengan perbuatan mungkar. Jadi ingat baik-baik teman-teman sekalian, ingat ya. Kalau ada di antara kita mengaku beriman, tapi perbuatannya dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak menjadi amal soleh, maka ini menunjukkan ada sesuatu yang lemah dalam imannya.